Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya menyempatkan diri untuk bersama-sama kita belajar di sini. Mohon izin, saya Yatul Fadrin. Di sini bukan bermaksud sebagai guru Bapak Ibu, tapi di sini saya niatnya berbagi praktik positif atau diseminasi budaya positif yang mungkin dapat kita terapkan di sekolah ini ya. Sebelum itu, di sini biodata diri saya Yatul Fadrin, lahir di Tumpung Lawu pada 20 Juli 1996, penggerak angkatan 11, dan tempat bekerja yaitu di SMP 6 Banjarmasin. Tumpung Lawu itu di Kalteng. TW. Tapi spesifiknya bukan di TW-nya, tapi di dekat TW itu Tumpung Lawu. Jadi Bapak Ibu merantau. Berhasil merantau. Amin. Di sini sebelum kita sebelum kita menuju ke pertanyaan pemantik, jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit melakukan ice breaking dulu. Jadi ice breaking diperlukan untuk menyegarkan otak kita, karena di sini kita merenggangkan otak kita agar rileks. Jadi pada dasarnya di sini kita berbagi. Bapak Ibu, saya minta untuk berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Di sini saya akan memberikan instruksi ketika saya mengatakan tepuk satu. Jadi Bapak Ibu bertepuk sesuai dengan jumlahnya. Kita coba tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk banyak. Di sini saya belajar. Boleh lagi kita mulai lagi. Sekarang kita coba lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk banyak. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita sama-sama santai saja. Kita di sini tujuannya berbagi sambil belajar diseminasi budaya positif. Jadi mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu dengan kata budaya positif. Nah, budaya itu merupakan kebiasaan atau sudut pandang kita atau cara kita bersikap yang positif nantinya kita terapkan di sekolah kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, mengapa kita perlu mengembangkan budaya positif di sekolah? Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk sedikit berimajinasi atau berpikir mengapa kita perlu mengembangkan budaya positif di sekolah. Mungkin saya perlu satu orang untuk memberikan argumennya mengapa budaya positif kita. Itu yang bertakon lah, tumpang laung itu. Mengapa kita perlu mengembangkan budaya positif menurut Ibu di sekolah? Tidak apa-apa, ini tidak ada jawaban masalah, tapi kita sharing. Mungkin budaya positif ini sangat perlu ya Bapak Ibu ya, karena untuk kita menghasilkan siswa yang sesuai impian kita, siswa yang berprestasi, gurunya dulu harus memiliki sebuah budaya yang positif yang dapat selalu kita harapkan atau selalu kita bagikan kepada siswa. Nah, di sini berkenaan dari pertanyaan tadi, mengapa budaya positif itu perlu? Karena budaya positif itu adalah sesuatu hal yang semestinya dimiliki oleh seorang guru, bukan hanya seorang guru, tetapi juga bagi murid, siswa, dan karyawan. Nah, ketika budaya positif itu diterapkan di sekolah, maka
interaksi antara guru dan murid itu dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang kita harapkan juga akan mudah tercapai. Dengan guru dan murid yang sama-sama memiliki budaya positif, maka kita akan mudah menghasilkan murid impian. Jadi yang dimaksud murid impian di sini adalah murid yang berprestasi baik akademik maupun akademik. Selain itu dia memiliki karakter yang baik, memiliki perilaku yang baik pula. Nah, kita masuk ke materi. Jadi di sini budaya positif itu dalam penerapan di sekolah itu ada banyak, ada 7. Yang pertama itu keyakinan kelas, itu termasuk budaya positif yang mungkin Bapak Ibu telah pelajari di Rombel yang lalu ya. Kemudian paradigma belajar, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, sehingga terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman dan menghasilkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Karena kita ketahui tujuan kurikulum kita saat ini kan untuk menghasilkan siswa atau siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi untuk salah satu mewujudkan itu perlu adanya penerapan budaya positif. Kemudian yang pertama itu paradigma belajar. Di sini kata paradigma secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu model atau teladan, arketip, dan ideal. Sedangkan secara terminologis artinya paradigma adalah konstruk berpikir. Artinya itu konstruk berpikir itu cara kita menanggapi suatu persoalan atau suatu narasi yang ada. Benar? Nah, di situ teori ini diperkenalkan oleh Kurniawan pada tahun 2017 pada artikelnya di halaman 11. Jadi ketika kita mengetahui betapa pentingnya kita harus memiliki paradigma belajar, nilai esensial yang ada yaitu cara pandang kita terhadap masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Jadi Bapak Ibu, di sini saya pribadi atau kita semua, saya berharap kita memiliki paradigma dalam memandang suatu masalah itu bukan hanya dari satu sudut pandang. Ketika kita melihat masalah, ketika kita melihat siswa atau murid kita itu melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak boleh langsung menjudge bahwa dia itu salah. Coba kita buka diri kita untuk melihat siswa tersebut dari berbagai sudut pandang. Mungkin saja dari latar belakang, ada alasan tertentu dia melakukan suatu kesalahan. Kemudian ini yang tadi tentang disiplin positif. Secara definisi, disiplin positif itu merupakan cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, merefleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai, membangun logika yang bersifat panjang. Artinya di sini kita dituntut untuk memiliki budaya positif. Selain itu, memiliki juga disiplin positif. Jadi tujuan kita itu, tujuan esensial sebagai guru itu yang pertama memotivasi. Kita sebagai guru bukan hanya memberikan materi, tapi kita juga harus memberikan motivasi. Motivasi yang sifatnya itu menumbuhkan rasa percaya diri siswa, rasa ingin belajar siswa, dan rasa ingin tahu siswa. Nah, di sini ketika penerapannya disiplin positif, cara penerapan disiplin yang diajarkan, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Jadi tujuan dari disiplin positif ini kita memberikan atau mendidik anak itu agar dia memahami sendiri makna dari nilai-nilai kebajikan yang harus mereka terapkan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Jadi Bapak Ibu, kita sering menemui siswa itu dia berperilaku baik, tetapi dia menginginkan sesuatu dari gurunya. Misalkan dia berperilaku baik hanya untuk mendapatkan pujian dari guru. Nah, itu sebenarnya motivasi yang eksternal. Jadi kita itu sebagai guru harus membuat siswa itu menyadari bahwa berperilaku baik itu bukan hanya untuk mendapatkan pujian dari guru, tapi merupakan nilai kebajikan yang harus mereka dapatkan.
murni dari dirinya sendiri. Nah setelah itu materinya itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi tadi kita sebagai guru harus mengetahui dulu motivasi anak, baru kita bisa memberikan treatment untuk mendidik dia. Yang pertama, anak itu biasanya dia memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tidak sedikit ya Bapak Ibu, karena anak-anak itu dia hanya menghindari hukuman. Kalau dia motivasinya menghindari hukuman, berarti motivasi tersebut masih dikategorikan sebagai motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi eksternal. Jadi posisi ideal kita sebagai guru, kita tujuannya itu menumbuhkan motivasi murid secara internal. Kalau secara internal, dia menyadari untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi segala sesuatu yang berasal dari diri mereka sendiri itu merupakan motivasi internal. Nah, berikutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini lebih ke sebenarnya guru BK, tapi tidak menutup kemungkinan semua guru juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, baru kita bisa memberikan sesuatu perlakuan. Yang pertama itu ada aktualisasi diri, kemudian penghargaan sosial, rasa aman, psikologis. Jadi murid-murid kita di sekolah ini, dia sebenarnya memiliki 5 kebutuhan. Ketika kita memahami 5 kebutuhan mereka, maka kita akan dengan mudah menganalisis atau mengklasifikasikan mereka ke dalam hal-hal yang positif. Ketika aktualisasi diri itu terkait dengan pengembangan diri, pemenuhan ideologi dan lain-lain. Kalau penghargaan, banyak siswa itu dia mendapatkan penghargaan itu berkaitan dengan pencapaian, kemudian status, tanggung jawab dan reputasi. Kalau sosial berkaitan dengan afeksi, relasi dan keluarga. Kalau rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas. Jadi yang paling penting ada kita terapkan di sekolah itu rasa aman. Bagaimana cara kita menumbuhkan rasa aman bagi siswa itu? Ada beberapa siswa dia itu takut masuk ke kelas. Kenapa? Karena dia karena dia salah satu korban dari bullying. Jadi bagaimana cara kita agar dia tidak merasa takut untuk belajar di kelas? Oleh sebab itu nanti materi berikutnya perlu kita yang namanya restitusi. Nah di sini yang paling penting juga posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu secara tidak langsung kita itu memiliki beberapa posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi kita renungi bersama, kita itu seringnya di posisi yang mana ketika kita menghadapi siswa? Apakah penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Saya yakin Bapak Ibu semua pernah pada posisi itu. Tapi yang paling penting dari pembelajaran yang saya dapatkan, guru itu paling penting itu dia berada sebagai manajer. Artinya dia tidak langsung menghukum dan tidak juga membuat dirinya sebagai teman. Tapi sebagai teman itu boleh, tapi yang berlebihan itu tidak baik. Karena ketika siswa menganggap guru itu teman, dia akan seenaknya. Masa dia nanti ketika Ibu Ida jalan dia merasa teman, dia rangkul gini, kan tidak bagus juga. Nah, di sini contoh kalimat posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pernah mengucapkan kalimat seperti ini, berarti Bapak Ibu mendeskripsikan atau memposisikan diri Bapak Ibu sebagai posisi kontrol salah satunya. Ketika menghukum, kalimat yang sering dikatakan oleh guru itu adalah patuhi aturan saya atau awas. Kata awas itu merupakan suatu hukuman. Ketika anak melakukan salah, dia akan mendapatkan konsekuensi. Yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah ini yang tidak asing ya. Kita sering mendengar guru kita berbicara ini sehingga kita merasa bersalah atas kesalahan yang memang kita buat. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian gimana coba?
Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu salah satu cara kita untuk membuat anak itu merasa bersalah. Yang berikutnya itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang paling penting. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya, kita tidak harus menjadi kepala sekolah dulu untuk menjadikan diri kita sebagai manajer. Tapi kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer di kelas ataupun di lingkungan kerja kita dengan ini contoh kalimat. Apa yang kita yakini? Ketika siswa itu berbuat salah, kita itu hanya bertanya, apa yang kita yakini? Lalu kembali ke keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ini salah satu kalimat yang mengharuskan siswa itu dia mencari sendiri solusi dari permasalahan yang mereka buat. Misalkan ada anak yang dia itu lambat untuk datang ke sekolah. Jadi dia itu posisi kita sebagai manajer itu hanya menanyakan dan mengontrol bagaimana dia memperbaiki atas kesalahan yang dia perbuat itu sendiri. Yang berikutnya ini adalah segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, hendaknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 yang dikenal dengan segitiga restitusi. Jadi ini berkaitan dengan guru BK juga ya. Bukan hanya guru BK, guru kelas atau wali kelas juga dia harus mengetahui segitiga restitusi ini. Kenapa? Tujuan ini Bapak Ibu, ketika anak itu berbuat salah atau berbuat kesalahan, kita dapat menyikapinya dengan bijak. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Artinya menanyakan itu kita menanyakan kembali keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, di sini contoh kalimat segitiga restitusi. Segitiga restitusi dia memiliki 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Tapi ketika kita menjalankan segitiga restitusi, kita tidak mesti harus berpatokan pada 3 tahap ini. Bisa saja ketika 2 tahap menstabilkan dan validasi itu sudah membuat anak itu merasa lebih baik dan bisa memperbaiki masalahnya sendiri, kita tidak perlu untuk melanjutkan pada tahap yang ketiga. Jadi tidak berpatokan pada 3 tahap ini yang harus secara runtut kita laksanakan. Di sini contoh kalimatnya, ketika menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna, semua orang pernah salah. Jadi lebih kepada bagaimana ketika anak itu misalkan dia berkelahi, bagaimana cara kita menenangkan dia dulu agar dia dapat berpikir dengan sehat dan berpikir dengan jernih. Kemudian setelah dia berpikir dengan sehat, maka validasi tindakan. Artinya validasi tindakan itu secara tidak langsung sebagai guru itu tidak boleh kamu salah, kamu berbuat salah, mencurangi temanmu seperti itu. Kita tidak boleh, tapi kita bagaimana cara kita memberikan pertanyaan agar dia mengakui dan menyadari bahwa dia salah. Itu adalah pada pokok validasi tindakan. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah. Kemudian keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar di kejadian ini. Ini untuk keyakinan kelas. Saya rasa bisa kita next ya Bapak Ibu ya, karena materi keyakinan kelas sudah pernah dijelaskan tadi sampaikan pada materi pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya menuliskan keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak. Di sini saya berusaha mengaitkannya, tapi Bapak Ibu walaupun tidak menjalankan pendidikan guru penggerak, tapi setidaknya saya berbagi bahwa keterkaitan budaya positif itu sangat banyak. Yang pertama pada filosofi Ki Hajar Dewantara, mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berpihak pada murid, bersifat menuntun ilmu dan kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian nilai guru penggerak, nilai positifnya dapat terwujud jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Kemudian pada visi guru penggerak, terbentuknya budaya positif sesuai dengan visi guru penggerak. Selain itu disertai dengan adanya upaya perubahan guru. Nah, mungkin itu materi singkat dari saya. Di sini kita
sesi tanya jawab, artinya sesi berbagi. Jika ada Bapak Ibu yang merasa perlu didiskusikan dan ingin ditanyakan, bisa dipersilakan. Jika tidak ada, kita lanjut. Ya, Ibu Erda, silakan Ibu Erda. Bisa diulang Pak yang tadi yang tiga. Nah, punya segitiga tuh. Ya, iya ya. Ini kamu atau Ya, ini sana ada bawah ya. Oh iya, iya. Validasi tindakan ya. Kamu posisi alasan Bapak dengar dari data prestasi ada kepelatihan di kelas. Kalau anaknya nggak ngaku, Jadi gini, sebenarnya ketika yang validasi tindakan, guru itu memang sebenarnya dia tahu bahwa anak itu melakukan sebuah perkelahian atau kesalahan di kelas. Di sini tujuannya, Bapak dengar dari kelas tadi ada yang berkelahi ya di kelas. Jadi ketika kita mengucapkan statement begitu, kan dia berkelahi di kelas. Di kelas itu ada ketua kelas. Ketika kita menanyakan seperti itu, otomatis bisa dua jawaban yang murid itu berikan. Dia bisa mengakui dengan jujur atau dia mengelak. Tetapi ketika siswa itu mengelak, kita bisa melanjutkan pertanyaan kita dengan beberapa metode ya Bapak Ibu ya. Misalkan ketika dia mengaku saya tidak melakukan itu tidak benar, tapi tadi Ibu lihat, sebenarnya Ibu lihat dan Ibu menanyakan langsung kepada bukan kepala sekolah, kepada ketua kelas. Nah, kemudian kita meminta dia dengan kesadaran diri apakah memang dia melakukan kesalahan itu atau tidak. Ketika dia tidak mengatakan tidak, maka disitulah proses diskusi terjadi lagi. Dia tidak mengaku nih, di situ dia terjadi lagi interaksi antara guru dan siswa sampai pada akhirnya menanyakan keyakinan kelas. Pada dasarnya, ketika siswa itu tidak mengaku, jangan juga kita sebagai guru ini langsung menjudge kamu berbohong. Tapi kita beri pengertian yang ramah sehingga dia itu menyadari bahwa dia memang salah. Secara praktek, jujur ya Bapak Ibu, saya juga belum pernah menemui siswa bermasalah tapi dia tidak mengaku. Ketika kita mengatakan, Bapak dengar kamu di kelas melalui ketua kelas kamu berkelahi, dia pasti mengaku. Iya Pak. Baru dia mengatakan suatu statement pembelaan dirinya, iya Pak, itu karena dia dulu, dia yang melakukan salah, dia yang melakukan diskriminasi sehingga saya berkelahi dengan dia. Nah disitulah peran guru. Ketika dia mengakui, peran guru adalah memberikan treatment bagaimana agar dia memperbaiki masalahnya sendiri. Mungkin begitu. kalau misalnya tetap tidak mengaku, kita misalnya aja kan kata Bapak ini tadi belum pernah menemukan anak-anak selalu oh iya Pak, tapi saya ini karena misalnya tetap tidak mengaku. Jadi, misalkan memang dia kekeh tidak mengaku, disinilah proses kolaborasi terjadi. Misalkan kita sebagai wali kelas, kolaborasi terjadi itu kita dapat berkonsultasi atau berdiskusi bersama guru BK yang memang menangani. Jadi bersama guru BK, wali kelas dia mendiskusikan kesalahan siswa tadi, bagaimana penyelesaian yang baik, bagaimana solusi yang tepat pula. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini nilai substansinya itu bukan hanya kita sendiri ya yang menerapkan, tapi kita bisa melakukan kolaborasi bersama guru BK. Jika guru BK juga belum menemukan solusi, lanjut lagi ke tahap berikutnya itu melakukan kolaborasi antara guru BK, wali kelas, kepala sekolah dan orang tua murid. Jika memang kesalahannya berat, seandainya kesalahannya cuma berkelahi di kelas, mungkin sampai guru BK pun cukup. Jika wali kelasnya belum menemukan jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita masih ada waktu ya untuk kita berdiskusi. Mungkin ada lagi yang kita diskusikan sehari ya. Calon guru bergerak Calon Nah, udah tadi calon
Jadi gini ya Bapak Ibu, Kurniawan ini adalah Antar pajaknya ada buatnya. Ya, betul. Karena itu saya lupa Lupa di sini, ada. Saya lupa Bapak Kurniawan itu ada di mana. Tapi saya mengutip Bapak Kurniawan ini dari jurnal yang telah dia publikasikan. Jadi di jurnal Bapak Kurniawan yang telah publikasi di Google Scholar, dia mengatakan bahwa secara epistemologis dan secara terminologis disiplin positif itu seperti ini. Jadi ketika kita mengutip atau mengambil pernyataan orang lain, kita wajib untuk menuliskan sumbernya dari mana. Itu merupakan hak cipta yang telah diberikan oleh Bapak Kurniawan. Jadi Bapak Kurniawan ini adalah seseorang yang telah mempublikasikan artikelnya di Scholar. Ya, tapi bukan merupakan tokoh-tokoh pendidikan gitu, bukan. Bukan juga mungkin, tapi saya secara spesifik tidak tahu. Ya ini jadi begini ya Bu. Di sisi positif itu materinya itu udah lama, tapi ketika pendidikan guru bergerak itu diangkat kembali untuk lebih difokuskan di sekolah. Tapi sebenarnya memang sudah dari dulu budaya positif itu ada, tapi materinya diperpadat lagi. Tinggi, silakan Ibu. Jadi kan ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal tadi kan pembelian hadiah atau pujian atau hukuman. Kalau internal kan tadi yang Berasal dari diri. Kebanyakan dari siswa kita itu motivasi eksternal. Bagaimana caranya kita agar siswa kita itu termotivasinya dengan cara internal? Sebenarnya kita berharap siswa kita itu memiliki motivasi internal ya Bu, dari diri kita sendiri, dari dirinya sendiri. Jadi menumbuhkan motivasi internal memang prosesnya itu sangat panjang. Karena sebagai guru kita tidak bisa instan ketika kita mengatakan yang baik itu harus dijalankan, belum tentu siswa itu melaksanakan yang baik itu dari dirinya. Tetapi ketika seorang guru tidak lelah-lelahnya untuk mengingatkan siswanya, suatu saat siswa tersebut dia akan termotivasi secara internal. Jadi sebagai guru tugas kita untuk menumbuhkan motivasi internal itu yang pertama, jangan lelah ya untuk memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita. Jangan kita sebagai guru ketika kita sudah 3 kali mengatakan kamu jangan terlambat, tapi dia datang terlambat terus. Jangan kita sebagai guru mengatakan ibu sudah 3 kali nih mengatakan ini, ibu tidak mau lagi. Nah itu adalah seorang guru yang tidak memberikan teladan yang baik. Tetapi sebagai guru itu bagaimana caranya agar kita selalu memberikan yang terbaik pada siswa kita, mendorong siswa kita. Dan yang kedua, langkah kedua itu adalah dengan pembelajaran interaktif. Artinya kita mungkin sering menggunakan metode ceramah. Coba kita ganti dengan metode baru sehingga pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Ketika siswa merasa menyenangkan di kelas, maka dia akan mudah termotivasi dengan sendirinya. Pada dasarnya jangan pernah kita lelah untuk mengatakan yang baik kepada siswa. Karena pembelajaran itu akhir hayat ya dulu. Jadi kita sampai tugas kita selesai pun kita tetap memberikan yang terbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Ini itu dari Ibu, langkahnya Ibu. Semoga agar jadi menyenangkan kelas itu. Iya. Kebanyakan matematika ini banyak yang tidak senang. Jadi paradigmanya siswa itu masih menganggap matematika itu sulit ya Bu, ya. Padahal aslinya mudah. Jadi mungkin pelan-pelan melakukan kolaborasi dengan yang muda-muda, misalkan Bapak Eki, Bapak Lamri, Bapak Buhari, atau dengan saya, insya Allah saya bantu.
kita memikirkan bagaimana metode atau bahan ajar yang interaktif. Interaktif itu bukan hanya materi, tapi mengharuskan siswa itu dia melakukan praktikum. Apakah matematika bisa praktikum? Tentu bisa ya. Melakukan pengamatan dengan metode matematika. Nah itu lebih menyenangkan karena menumbuhkan hal baru. Ada kurang lebih 2 menit lagi untuk sesi tanya jawab sebelum kita ke sesi refleksi yang akan sangat menguasai. Jadi Indonesia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang merdeka tuh yang mana duduknya jangan berdiri jadi. Anu gua lagi kurang darahnya. Bener kayak gini salah juga. Terima kasih kepada Bapak Andi yang telah memaparkan jelas sekali. Mama bertenduk-tenduk ke pulang sini. Iya, lanjut. Ini dengan adanya tadi motivasi terhadap anak-anak itu memang sangat sekali dalam kita mendidik anak, karena dengan motivasi itu anak-anak menjadi senang, ya kan? Dengan kita memberikan suatu tadi apa suatu hadiah ataupun bahasa-bahasa yang menyenangkan. Nah itu ulun menyampaikan sesuatu itu pasti dengan gaya-gaya bahasa yang saya pakai dengan pembelajaran ulun sendiri. Kata ibu itu merdeka. Siap. Saya nggak tahu dulu timbul kata merdeka karena kan saya ingat pembelajaran kita kan tujuannya itu belajar merdeka kan. Saya bilang tidak hanya pembelajaran merdeka, namun diri kita juga harus merdeka. Gitu ya. Nah, mungkin ada motivasi yang lain Pak, mungkin lebih yang bisa sekarang lagi kepada pembelajaran saya Pak. Jadi Ibu Nisa ini adalah guru yang merdeka. Kita semua juga harus Biar merdeka. beli permen setiap pagi lah. Pertanyaan Ibu, pertanyaannya tadi, apakah ada motivasi lagi? Tentu sebenarnya motivasi itu banyak ya Bapak Ibu untuk menumbuhkan kita ke arah yang lebih positif. Pada materi ini, motivasi perilaku. Jadi perilakunya itu ada eksternal dan internal seperti yang telah dijelaskan ini tadi. Metode Ibu Nisa menurut saya sudah tepat. Pertama dengan pemberian apresiasi, kemudian dengan pujian, dengan kata-kata pujian. Tapi porsinya itu kita sebagai guru tidak boleh berlebihan. Karena ketika kita selalu memberikan hadiah untuk siswa yang mendapatkan sebuah achievement atau pencapaian, maka itu akan memicu munculnya motivasi eksternal. Kenapa? Karena dia berbuat baik atau menjawab soal dengan tepat, semua itu berdasarkan saya ingin mendapatkan hadiah nih dari Indonesia, saya harus bisa. Nah itu kan sebenarnya bagus tujuannya, dia dapat mencapai tujuan pembelajaran, tapi secara motivasi itu akan tumbuh motivasi eksternal. Makanya pemberian hadiah itu sebenarnya boleh-boleh saja asalkan sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Kalau kekurangan sulit juga ya. Iya, dibagikan ke semua Pak, saya nggak pilih-pilih. Nah, Oh, itu semua bagus. aja. Adil presiden Adil. semua. Adil. Semoga kita semua dapat menumbuhkan motivasi internal, bukan hanya siswa itu karena dia mendapatkan suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, tapi memang dari dirinya tumbuh rasa ingin mencapai sebuah tujuan pembelajaran yang benar. Caranya itu di sekolah kita memiliki banyak mata pelajaran yang berbeda-beda, maka metode yang digunakan guru juga berbeda-beda, sehingga cara yang paling efektif itu kembali kepada diri guru itu sendiri, bagaimana dia membangun sebuah interaksi positif dengan model pembelajaran yang tidak rumit juga. Jadi secara saya merasa ketika saya menjadi siswa dulu,
pelajaran yang membosankan adalah pelajaran dengan metode ceramah. Maka perlu kita merefleksikan diri, membuka diri kita agar bagaimana caranya ketika kita belajar di kelas itu tidak hanya ceramah. Bagaimana caranya agar kita di kelas itu membuat siswa itu berpartisipasi aktif. Disitulah ada muncul program pemerintah yaitu pembatik. Pembatik level 1 sampai dengan level berapa? Level 6. Nah, di situ ada salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan metode guru dengan menggunakan metode ceramah dengan menyisipkan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi kita itu mendidik siswa kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pembelajaran berbasis teknologi, inovasi dan komunikasi. Pembatik, hasil dari pembatik itu bukan sesirangan ya Bang. Hasilnya batik. Hasilnya bukan batik, tapi pembelajaran berbasis TIK. teknologi. Pembatik, tapi karena kita orang Banjar, pembatik jangan. Awalnya juga saya berpikiran oh ini belajar membuat sasirangan, ternyata bukan ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran berbasis teknologi. Teman-teman pakai batiknya jelas. Pesertanya mengalahin. Tapi itu siswa itu kan katanya. Jadi kita ke sesi refleksi. Refleksi ini tujuannya untuk saya ingin tahu pengalaman Bapak Ibu. Pertanyaannya ada dua. Pertama, apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, langkah kecil apa yang dapat Anda lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Saya akan membagikan stiker yang nantinya kita akan tempel di depan ini pada kertas ini. Ada refleksi satu. Kemudian refleksi satu dulu. Saya kan mau pakai Pak. Pakai TKI. Pernah dapatkan Tiga restitusi. Nah ini yang kedua. sama ya soal apa Saya mendapatkan ilmu baru. Saya mendapatkan ilmu baru tentang Ada dua. Ini untuk yang dua besar. buka yang buka pertanyaan Ini yang bagi-bagi. Dasar yang satu. Untuk yang kedua, Yang pertama juga. langkah kecil. pertama tadi apa yang Anda dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, langkah kecil apa yang dapat Segitiga. Anda lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah? Langkah kecil aja, misalkan Segitiga institusi dalam menangani masalah. Nah, nangori ya Pak. Nang dulu apa? Mas, Ini nangori Pak. nanti tempat tempel aja yang kita bedakan antara satu dan Rasanya kerja dapat Pak. Dapat.
Apa sih? Dan yang satu menstabilkan identitas, validasi dan Ini menanyakan supaya semuanya dari anak dan dia nanti bisa menggunakan sendiri dengan lingkungan kita itu. Tempel ya yang sudah ya. yang sudah Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk menempelkan. Iya. Video ya. Yang sudah ditempel. Refleksi satu. Yang pertanyaan satu, refleksi satu itu yang pertanyaan pertama tadi. Langsung aja nanti saya lebih Yang mana hijau, yang mana lain? Yang satu di semua kesempatan di sini. Pokoknya di lingkungan sekolah di sini yang positif itu harus ditunjukkan. boleh sebentar. di belakang mantap situ kan Tidak keluar bisa keluar sebenarnya kalau kita tidak pulang. Jadi lingkungan itu diganti dengan istilah disiplin. Pertama, pembelajaran tentang budaya positif dalam membangun lingkungan. Nah, keluar ya. Nah, dia kan sekali makanya. Kalau tergabung ya, anak kali taruh tanah tuh. Biar aja di refleksi satu. Nah, kedua. Karena Bapak ini jadi satu kan. Apa yang Artinya keduanya masuk mengarahkan budaya disiplin positif tadi. kenapa nih saya dulu di siswa satu nih Merdeka. Sampai anak-anak merdeka. Ibu yang merdeka itu di mana duduknya? Itu jadi merdeka tahu namanya apa itu? Kami ini kan satu-satunya merdeka balik. Ngejar baris kayak ibu yang teman belajar sayang ya. Usai ya. Baris sudah usai. Coba menerapkan Oh, petai cakap ya. panjangnya terus kursi Sapar 5 September Atau mustamid. terakhir sama Ya, terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menuliskan refleksinya di depan. Di sini saya meminta bantuan satu orang untuk membaca satu atau dua dari refleksi yang diberikan. Mungkin boleh minta bantuan Ibu Sari ya. Ibu Sari.
satu atau dua satu-satu. Boleh dua. Satu apa dua jadi 3, Bu. Yang paling unik jawabannya. Oh, sidin anu. Pelajaran. Siswa teladan. Lain juga guru agama nih Pak Ayat. Ya gue yang tak rumah lagi gue yang banyak ya. Pakai ada di samping kosong. Tapi nggak. Sidin salah tulis, jadi karena kamu nempel. Apa gitu? Akhirnya kasih Tahu balik tulisannya. Nah, saking semangatnya. Bagusnya kayak apa? Baik, Kayak Bapak Ibu masih ada? Bu Hari ya belum. Ada terlihat tadi di sebelah ya sampai jadi satu kali Kesebelahan Pak Jelon ada di foto. Nah, sebelahan. Bajunya sebelah sini. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Fadil atas kesempatannya. Pada kali ini saya ingin membacakan beberapa dari refleksi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah saya lihat di sini ada mengenai apa yang Bapak Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini. Yang pertama di sini ada yang mengatakan membuat pemikiran dalam hal budaya positif dan memotivasi siswa menjadi lebih terbuka, dan materi ini sangat berguna. Jadi yang ingin saya highlight dari sini adalah menyatakan bahwasanya ibu atau bapak ini tertarik bahwasanya akan terus terbuka dengan dirinya. Kemudian yang sini lagi. Kemudian apa langkah kecil yang ingin dilakukan oleh salah satu dari bapak ibu yang telah menaikkan di sini? Saya lihat secara keseluruhan pada dasarnya bapak ibu setuju bahwasanya kita akan melaksanakan pemecahan masalah melalui segitiga restitusi dan juga bagaimana caranya menemukan motivasi internal pada diri siswa. Daripada mengharapkan motivasi eksternal dari guru ataupun ujian, jadi guru-guru sini mayoritas sepakat bahwasanya internal lebih akan membekas apabila dilakukan atas kehendak sendiri. Merdeka. Berhasil Merdeka. Berhasil. Merdeka. Kasar tunjuk. Bisa menunjukkan ini. Iya. Nah, refleksi yang kedua. Jalan pengantin. Baik kedua jalan 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 ke kepala sekolah. jalan kepala sekolah. Jalan ke kepala sekolah. Kalau bapak kalau maju kita Berhasil Ibu Sri. Mungkin cukup sekian workshop kecil kita hari ini. Saya selaku yang memberikan sharing kepada Bapak Ibu memohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat. Oke. Di mana Bu? Apa Bu? Bisa satu. Bapak nggak musri, yang perempuan mereka takut. Ngajar.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nekmah. Setelah saya mengikuti diseminasi Bapak Fajrin, saya mendapatkan pengalaman tentang cara mengontrol siswa, memotivasi siswa, dan melakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim. Di sini saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Islam dan guru baca tulis Al-Quran. Dan pada saat workshop yang diadakan oleh Bapak Fajrin, bahwasanya yang dapat saya ambil pelajarannya ialah diseminasi dalam budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama yang bisa saya dapatkan ialah bagaimana cara guru untuk menangani siswa yang bermasalah dengan cara baik dan benar, itu bagaimana. Yang kedua ialah bagaimana guru cara mengatasi untuk mencari pembelajaran yang efektif yang di kelas bagaimana. Yang ketiga ialah bagaimana guru untuk menangani apabila siswa itu bermasalah. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Fatmawati, mengajar informatika kelas 8. Dari diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Fajrin kemarin, saya belajar banyak hal mengenai bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah dengan cara yang lebih positif. Dan semoga dari diseminasi kemarin saya bisa menerapkan hal tersebut di dalam kelas. Terima kasih.